kita sekarang mau menuju sesi tanya jawab kepada peserta. Dan Bapak Ibu sudah ada nama-nama yang kita catat di sini. Kita akan menuju penanya pertama, sudah ada Sandra Upa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak, Mas Pak Putut. Silakan, Mas Sandra Upa. Pertama saya mau mengenalkan diri dulu. Nama saya Sandra Upa. Kebetulan juga saya hobi bersepeda, menggunakan sepeda dari rumah menuju ke kantor. Dan memang dalam implementasinya, Pak, yang saya rasakan, karena kebetulan saya bertempat di daerah Jakarta Utara, untuk keselamatan pesepeda itu sendiri juga masih sangat kalau saya bilang masih sangat meragukan. Jadi memang kita itu, Pak, kalau misalkan berangkat lebih sering untuk bersama-sama gitu, berbondong-bondong dibandingin sendiri-sendiri, karena tadi, Pak, kita khawatir dengan adanya begal atau jambret di perjalanan. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini, bagaimana langkah koordinasi antara pesepeda sendiri dengan aparat apabila terjadi tindakan kriminal di perjalanan. Karena yang sekarang terjadi, kebetulan kemarin ada teman saya sendiri yang kejadian, itu handphonenya dijambret dan akhirnya dia kebetulan pakai sepeda road bike, Pak Putu, yang pedalnya itu ada mountingnya dengan sepatunya. Jadi pas sepedanya ditarik, si teman saya ini terjatuh dan akhirnya patah tulang. Nah, yang saya ingin tanyakan, bagaimana langkah yang bisa kita lakukan untuk koordinasi antara pesepeda dengan aparat terkait dengan keselamatan pesepedanya itu sendiri, gitu sih, Pak. Baik, terima kasih Mas Sandra Upa. Ini mungkin Sama-sama, pertanyaannya bisa dijawab oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan, Pak Pandu, dan juga Bapak Joko selaku pengamat transportasi. Pak Pandu, apa masih bergabung bersama kami? Masih, Mbak. Iya, Pak, ini Halo? marak sekali memang, Pak, begal ini. Kemarin ada dari TNI, ada aktor Anjasmara juga menjadi korban-korban begal, Pak. Ini bagaimana, Pak, menanggapi banyaknya kejadian ini, Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup menarik dan tidak mudah dijawab sebenarnya ini. Tapi begini, ini pandangan saya ya. Bagaimana koordinasi antara pesepeda dengan aparat ya. Nah, yang perlu pesepeda pahami pertama, kita ini kan dalam era perkembangan teknologi ini kan ya, semua orang kan pasti punya handphone ya. Pertama yang perlu diperhatikan oleh pesepeda itu mencatat nomor-nomor penting aparat keamanan. Nah, nomor polisi berapa, itu kita catat. Kita simpan di handphone kita. Ini untuk sarana awal bagaimana kita berkomunikasi dengan penegak hukum atau aparat. Nah, yang kedua, persiapan kita dalam bersepeda ini penting sekali. Sebagaimana himbauan dari aparat keamanan, jangan kita membawa barang-barang berharga. Namun demikian, selama bersepeda tetap upayakan kita bawa handphone, karena kan tidak, zaman sekarang kan tidak ada orang nggak punya handphone. Hanya bagaimana penyimpanannya, ini yang harus kita cermati. Simpanlah handphone itu di tempat yang aman, kalau tidak perlu terlihat. Saya sendiri kalau bepergian, itu selalu menggunakan tas pinggang ya. Nah, tas pinggang ini saya tutup dengan kaos atau baju, sehingga tidak kelihatan. Dan posisinya tidak saya taruh di belakang, tetapi di depan. Jadi kita lebih waspada. Nah, ini mungkin ya trik yang bisa kita lakukan atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Pertama adalah mendapatkan nomor telepon aparat keamanan, terus kemudian bagaimana kita menyimpan handphone kita, dan ketiga usahakan kalau bisa jangan sepeda sendirian. Kita harus kalau bisa minimal 2 orang lah ya. Ini untuk keselamatan kita. Sehingga kalau ada kejadian, kan nggak mungkin dua-duanya akan dibegal itu. Dan yang lebih penting, jangan membawa barang-barang berharga yang menarik perhatian begal. Barangkali ini Mas Sandra yang bisa. Pak. Terima kasih. Ya, terima Sama-sama, kasih. Pak.
Terima kasih Pak Pandu. Selanjutnya Pak Joko, ini tadi juga memang di paparan sempat dikatakan usahakan bersepeda secara mandiri, jangan berkerumun atau bergerombol. Sedangkan sekarang dengan banyaknya begal, justru masyarakat ini takut bersepeda sendirian Pak. Justru merasa lebih aman jika bersepeda dengan bergerombol. Tanggapannya Pak Joko? Ya, ini yang kami lihat, mungkin sama saya dengan Pak Putut ya. Jadi yang dilihat itu mesti dilihat sepedanya bagus-bagus ya. Kalau sepeda saya dengan Pak Putut yang mikir juga gitu kan ya. Sepedanya sepeda biasa. Jadi memang di kita itu ini bersepeda itu kan masih lifestyle, bukan kebutuhan sehari-hari. Kalau kebutuhan sehari-hari sepedanya nggak usah mahal-mahal. Karena sepedanya mahal itu yang diincar. Kemudian berikutnya adalah kondisi lajurnya pun tidak terpisah gitu ya. Coba seandainya terproteksi, itu khusus jalur sepeda mungkin setidaknya meminimalkan lah untuk yang membegal bawa sepeda motor itu mengganggu gitu ya. Tapi ini kan terbuka, cuma diberi lajur, makanya saya menyarankan memang bagaimana kalau di perkotaan itu ya dibuat lebih tertutup, terproteksi sehingga mengurangi, minimalkan yang membegal bawa sepeda motor itu untuk menyerempet mamanya gitu kan. Kalau dia masuk nyampe dan tuntunnya dia akan masuk jalur sepeda, itu kan berarti melanggar. Kalau dari luar agak berjauhan, itu cara melakukan hal-hal yang biar tidak terganggu. Namun terlepas dari itu, tadi dari Pak Pandu sudah cukup lengkap lah. Artinya kalau memang merasa bahwa sepedanya cukup mahal, jangan sendirian gitu ya. Apalagi di daerah yang cukup sepi. Tapi kalau cuma saya pakai sepeda biasa untuk bepergian, ya kira nggak ada yang mau begal juga. Jadi yang begal juga mikir gitu ya. Dia mikir juga ini sepedanya mahal, mau ngambil sepedanya, kalau bisa, kalau enggak ya minimal barang yang dibawa, yang dilihat yang diambilnya. Nah ini memang yang fenomena terjadi itu mungkin ya lebih banyak. Tapi sisi lain juga ini kok muncul bisnis baru, pengawalan sepeda. Nah, negara lain nggak ada kan pengawalan sepeda, Indonesia ada tuh pengawalan sepeda. Ada pengawalan sepeda di perkotaan. Saya nggak pernah lihat tuh negara-negara lain karena perilakunya beda gitu ya. Nah perilaku sepeda kita lebih banyak memang untuk lifestyle. Tapi kalau saya kira keseharian sepedanya biasa juga ya enggak lah. Tapi memang tadi sisi keamanan penting lah. Makanya saya sarankan di daerah kalau bangun tuh jalur sepeda yang terproteksi, salah satunya untuk menghindari hal seperti ini. Itu Mbak, Prima. Ya, terima kasih Pak Joko. Saya juga mau tahu nih pendapat Pak Putut yang sudah 15 tahun bersepeda dari sebelum pandemi jauh ya Pak ya. Sekarang kan makin marak. Dan tentunya tadi angka kecelakaan yang Bapak tampilkan ini, apakah ada pengaruhnya juga nih Pak? Kan untuk kendaraan bermotor tentu punya kecepatan tinggi. Berbeda dengan kecepatan pesepeda secepat-cepatnya menggoes gitu kan Pak ya. Bisa ada kemungkinan terserempet dan sebagainya. Dan ditambah lagi banyak kejahatan juga. Bagaimana Pak Putut? Ya, yang pertama Om Sandra Upa ya, saya panggilnya Om ya, karena kita sering komunikasi juga. Ya, bagaimana hubungan kita sepeda dengan pihak kepolisian? Ya, kalau dari sisi Bike to Work sendiri, saya sampaikan bahwa kita koordinasi cukup intens dengan teman-teman di Korlantas Polri ya untuk hal tersebut, mengkomunikasikan hal tersebut. Adanya keresahan dari kita semua terkait dengan kejahatan lalu lintas. Lalu bagaimana dengan diri kita supaya kita ya meminimalkan terhindarnya diri kita dari kecelakaan dan kejahatan? Maka ada 3 hal saat ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua pengguna sepeda. Yang pertama adalah selalu niatkan pada diri kita untuk jangan sampai saat kita bersepeda itu membuat kita menjadi celaka ataupun membuat orang lain menjadi celaka karena cara bersepeda kita. Menjadi celaka untuk diri sendiri salah satunya adalah siapkan diri kita dengan baik, sepeda kita, diri kita, kenali lingkungan kita. Ya, jadi tadi sebelum sesi ini saya sempat sampaikan beberapa kawan bahwa kalau saya selama ini ketika mau keluar rumah bersepeda, maka saya akan bertanya pada diri saya, kira-kira nanti ini bakalan membuat potensi celaka atau tidak, baik dari sisi sepeda maupun diri saya. Artinya saya harus pastikan kelengkapan diri saya, kelengkapan sepeda saya ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pandu dan Pak Joko kelengkapan itu. Kemudian di jalan, bagaimana supaya saya tidak celaka, supaya saya tidak menjadi korban kejahatan. Maka tadi Pak Joko sudah sampaikan bagaimana, Pak Pandu juga bagaimana membawa barang-barang berharga. Nah, di sepeda juga demikian. Ada tas-tas kecil, bagaimana kita bisa manfaatkan itu untuk menyembunyikan supaya tidak terlihat pada orang lain. Kemudian cara bersepeda kita juga demikian, ya.
Jadi banyak cara kita bisa lakukan untuk meminimalkan itu semua, sehingga kejadian kecelakaan, kejadian kesehatan kita bisa dapat minimalkan ya. Paling penting adalah kewaspadaan. Ya, sekali lagi teman-teman, kewaspadaan itu menjadi sangat penting buat kita semua. Dan pilihan rute, pilihan waktu, kalau kita bisa memilih ya. Kalau orang-orang seperti saya berangkat ke kantor, saya nggak bisa milih rute, nggak bisa milih waktu, karena jam kerjanya tetap, rutenya juga tetap. Maka paling penting adalah itu tadi, kesiapan diri kita. Kemudian ketika di jalan raya, karena kita tidak sendiri, ya ini di luar kejahatan ya, untuk penggunaan jalan raya secara umum. Tadi kalau saya bicara bahwa jangan sampai diri kita celaka, jangan sampai membuat orang lain celaka karena cara bersepeda kita, maka yang pertama adalah patuhi aturan lalu lintas. Ya, patuhi aturan lalu lintas apapun itu kita harus mematuhi. Contoh simpel, lampu merah berhenti. Jangan pernah terobos. Mungkin kita selamat, tapi orang lain bisa celaka karena kita terobos lalu lintas. Menghindari diri kita, dia bisa saja kecelakaan, bisa saja bertabrakan dengan pengguna jalan yang lain. Kemudian yang kedua, karena kita tidak sendiri, maka menghormati dan menghargai semua pengguna jalan raya menjadi sangat penting. Adab sopan santun di jalan raya harus kita kedepankan. Ya, jadi itu Bapak Ibu, kawan-kawan, ya. Jadi kenali diri kita, kenali sepeda kita, kenali lingkungan kita ketika kita bersepeda. Itu menjadi poin penting saat kita berkendara di jalan raya. Baik, terima kasih Pak Putut. Memang yang paling marak jadi korban begal ini penjambretan karena sling bag itu tadi ya Pak ya, karena penggunaannya ini sangat terlihat sekali dan itu memancing ya, para pelaku ada kriminal. sebagian yang saya amati adalah menggunakan tas lempang yang di sisi kanan, kemudian handphone yang ditaruh di kantong belakang jersey kita. Jadi hindarkan itu karena itu memancing orang untuk berbuat kejahatan pada kita. Ya, kita lanjutkan dari tadi Om Sandra Upa ya. Kita lanjutkan ke penanya selanjutnya nih. Sudah ada Mbak Putri